Analisis studi kasus supply chain management pada PT Valio AC Indonesia. Bab 5, rangkuman. Kesimpulan, PT Valio AC Indonesia merupakan perusahaan pemasok di bidang manufaktur otomotif khususnya dalam produksi wiper untuk kendaraan mobil. Secara garis besar, PT Valio AC Indonesia menghasilkan 3 jenis produk wiper, yaitu conventional blades, flat blades, serta hybrid blades. Valio merupakan mitra bagi banyak pembuat mobil di seluruh dunia. PT Valio AC Indonesia menggunakan model jaringan rantai pasok jenis Logistic Network Model. Dan secara umum, model ini memiliki 5 pemain utama, yaitu suppliers, manufacturer, distributors, retailers, dan customers. Masing-masing komponen tersebut saling terhubung, satu sama lain, membentuk sebuah rantai pasok guna keperluan produksi dan operasi perusahaan. Dan mode transportasi dan distribusi yang digunakan oleh PT Valio AC Indonesia adalah water transport, kapal laut. Water transport dinilai sebagai moda angkutan yang paling efektif untuk menangani pengiriman jarak jauh dalam jumlah besar. Selain itu, untuk distribusi finished goods, PT Valio AC Indonesia juga menggunakan bantuan jasa third party logistik, yaitu DHL. Dan dalam merespon permintaan customer, PT Valio AC Indonesia menggunakan sistem make to order, yang artinya bahwa sistem pengadaan atau purchasing mereka, terutama pengadaan raw material dan komponen, bergantung pada permintaan tersebut. Pasukan raw material dan beberapa komponen dipercayakan kepada supplier tetap perusahaan. Aktivitas warehouse management PT Valio AC Indonesia berlangsung mulai dari penerimaan material dari supplier sampai pada loading barang ke storage area. Penempatan material pada storage area didasarkan pada kind of material itu sendiri dan asal material, atau bisa dibilang dari supplier atau sub-assembly Valio. Rak yang digunakan oleh flat storage dan roller racking, yaitu jenis material handling yang digunakan adalah manual handling dengan tangan, menggunakan forklift, serta menggunakan hand jack. Standard Operating Procedure atau SOP, Healthy, Safety and Environment atau HSE pada PT Valio AC Indonesia dijalankan secara ketat kepada seluruh elemen pekerja. SOP tentang kebersihan dan kesehatan menjadi lebih ketat karena kondisi pandemi COVID-19. Untuk menjaga loyalitas customer, PT Valio AC Indonesia selalu berusaha untuk mengirimkan pesanan kepada pelanggan dengan tepat waktu dan kualitas yang memuaskan. Selain itu, perusahaan juga terbuka terhadap komplain yang diajukan pelanggan. Sedangkan untuk menjaga hubungan baik dengan supplier, PT Valio AC Indonesia menerapkan strategi untuk tidak memiliki terlalu banyak supplier, namun memiliki supplier tetap dan membangun hubungan kemitraan dengan supplier. Sebagai perusahaan transnasional, PT Valio AC Indonesia juga melakukan Global Supply Chain Operation. Hal ini dapat dilihat dari jajaran supplier dan customer PT Valio AC Indonesia yang berasal dari luar negeri. Distribusi dilakukan secara global ke negara terkait. Selain itu, juga perusahaan memanfaatkan jaringan dengan Valio Group dari luar negeri untuk membantu memasok raw material dan komponen mereka. Implementasi dari Green Supply Chain pada PT Valio AC Indonesia adalah meningkatkan efisiensi energi dalam produksi, mengurangi limbah, mengoptimalkan kegiatan transportasi dan logistik, dan mendukung material ramah lingkungan. Untuk saat ini, penerapan e-supply chain management pada PT Valio AC Indonesia belum dapat dikatakan maksimal. Dari sisi teknologi, mereka belum mengintegrasikan sebuah website ataupun aplikasi yang dapat mengkolaborasikan berbagai pihak seperti supplier, customer, operasi, dan produksi perusahaan sampai pada inventory perusahaan dalam satu sistem. Dari hasil analisis studi kasus pada manajemen rantai pasok PT Valio AC Indonesia ditemukan satu permasalahan yang urgent, yaitu permasalahan dalam bidang warehouse management. Warehouse mengalami overcapacity yang menyebabkan tidak mampunya menampung barang yang akan masuk karena penuhnya ruang penyimpanan.
Hal tersebut disebabkan oleh sistem penyimpanan di warehouse yang belum mampu memaksimalkan ketinggian bangunan warehouse sendiri, serta pemilihan rak yang kurang maksimal. Selain itu, ditemukan permasalahan kedua, yaitu belum adanya teknologi yang mampu mengintegrasikan inventory secara keseluruhan, terutama dalam hal pendataan melalui scan kode batang atau barcode, karena seluruh pendataan masih dilakukan secara manual. Saran: berdasarkan pemaparan rancangan implementasi pada bab 4 dan kesimpulan di atas, maka penulis berharap bahwa rancangan implementasi yang telah penulis susun akan membawa dampak yang baik bagi warehouse PT Valuation Indonesia. Penulis berharap perancangan tersebut mampu mengoptimalkan ruangan penyimpanan di warehouse guna menekan overcapacity pada PT Valuation Indonesia dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.